Kalau saya melihat dari iklim hakim, itu 1,5 bulan prosesnya sudah keluar putusan. Saya mungkin dalam awal bulan Desember bisa jadi. Saya yakin kalau majelis hakim PT mencermati memori banding kami, melihat media sosial dengan nyata, saya yakin hakim PT, ketua PT, Mahkamah Agung, apalagi saya sudah meminta maaf 3 kali, akan mengesampingkan perasaan spirit of the court sesama hakim. Sekali lagi, tidak ada maksud rasman menghina lembaga peradilan, apalagi menghina hakim. Jadi saya melihat putusan PN kemarin di PN Jakarta Utara itu masih ada emosionalnya karena pernah ribut dengan mereka. Tapi di PT dengan Mahkamah Agung, saya yakin bahwa hakim PT dengan hakim Mahkamah Agung insya Allah akan berdiri tegak untuk saya, karena memang saya dilindungi oleh Undang-Undang Advokat. Pertama, Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 ayat pasal 16, pasal 18 tidak identik dengan klien. Maka apa yang saya sampaikan itu adalah hasil yang disampaikan oleh iklim hakim, tidak boleh diidentikan ke rasman, tidak boleh disamakan. Yang kedua, saya sebagai juru bicara seorang klien, maka tidak boleh dituntut dan digugat di depan atau di luar pengadilan karena ada kuasa. Nah, sekarang iklim hakim divonis 6 bulan penjara tanpa percobaan. Ini membuktikan bahwa ada kuasa ke saya. Tinggal bagaimana hakim melihat bahwa Rasman ini kan kuasa hukum. Kalau ini dihukum ke saya akan menjadi presiden buruk, maka akan banyak lawyer yang akan terjerat. Nah, kemudian ada orang yang nanya ke saya, Bang Rasman, itu kok kasus Bang Egy Sujana dia tersangka, kemudian ada ibu satu lagi itu tersangka di kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, dilaporkan oleh Pak Jokowi. Kan mereka itu 2 pengacara. Oh, saya jawab, Bang Egy dalam kasus laporan Pak Jokowi Ma'ruf tidak diposisikan sebagai seorang pengacara. Dalam pengertian dia bertindak itu menurut pengamatan polisi, ya bukan pengamatan saya, tidak sebagai seorang lawyer. Yang satu lagi juga begitu. Nah, tetapi kaitan Bang Egy dengan kaitan saya dengan yang satu lagi ibu perempuan itu yang jadi tersangka itu beda, different, different dengan kasus saya dengan Hotman, kasus saya dengan iklim hakim, kasus Bang Egy dengan Pak Jokowi, kasus ibu yang satu lagi lupa saya namanya dengan Pak Jokowi. Jadi ini banyak yang WA saya, banyak yang nanya ke saya, kok pengacara tidak kebal hukum, buktinya Pak Egy tersangka, buktinya ibu itu lupa kemarin itu juga lupa saya, kalau saya nggak salah KRT itu namanya, Ibu Kurnia. Jadi kalau Ibu Kurnia itu tidak bisa disamakan dengan posisi saya. Jadi hal ini harus benar-benar dicermati bahwa seorang lawyer yang sedang beracara memang undang-undang yang mengatur tidak boleh dituntut di dalam atau di luar pengadilan. Dan putusan Mahkamah Konstitusi, press conference adalah bahagian dari pembelaan non-litigasi yang sah menurut Mahkamah Konstitusi. Karena itu, finally, saya tidak bisa dijerat hukuman pidana terkait dengan